Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Bulan baru selesai semua. Nah, itu di Bali itu di rumah sakit Sangla itu mayat berdarah. Terus gimana caranya, kan busuk kan? Nah, Jadi setiap pagi dan sore itu datang truk disebarin sama es. Es itu loh, kalau kayak serut gitu. Pulang kita jadi kantong-kantong hitam putih semua. Tapi tetap kan busuk terjadi walaupun pelan. iya. Kan ada lalat. Satu hari 2 atau 3 kali disemprotin sama insektisida. Karena nggak Berapa ahlinya? Kita punya 25 orang PhD di sana. Kok bisa punya lab modern begitu? Ya karena kita 1 tahun sebelumnya pernah ada kecelakaan kapal yang meninggal 100 orang lebih. Dan pada waktu itu kita belum punya DNA. Sejak saat itu pemerintah tuh concern dan kemudian bangun lab DNA, dan sekarang udah running. Bagaimana sistemnya? Sistemnya kayak ban berjalan, kita begini. Oke lah, tapi kan tetap nggak masuk di akal nih. Kenapa bisa 3 hari gitu loh? Iya. Terus saya bilang, alat apa yang lo pakai? Dia sebut alatnya ini. Oke. Dokter, ini akhir tahun ini kan menarik, Dok. Tadi kan kita ngebahas masalah identifikasi. Dokter ingat nggak berapa tahun yang lalu, tahun 2000 berapa? 2002 ya kalau nggak salah ya? 2002. Ada kasus menarik mengidentifikasi terhadap banyak sekali jenazah bom Bali. Kalau kasus yang sekarang terjadi kemarin tuh ya sebenarnya sederhana, bukan sederhana. Jumlahnya nggak sebanyak bom Bali kan? Iya. Di kasus yang kemarin tuh ada mutilasi ibu dan anak, kalau nggak salah itu kan bagaimana ngebedain ini jenazah milik ibunya, jenazah milik anaknya. Tapi ini kan karena ibu dan anak ini gampang ya, pasti beda Ya, ukuran. sedikit lah Nah, jumlahnya. yang saya lebih tertarik mau nanya sama dokter itu, oke dok, tapi yang buat saya yang lebih menarik itu kan masalah yang bom Bali itu, dok. Bom Bali ini kan menyangkut ratusan jenazah yang boleh tanda kutip keadaannya belum tentu utuh, dok ya. Iya. Dokternya kan terlibat dalam kasus di sana, maksudnya terlibat dalam hal mengidentifikasi, dok, ya, bukan terlibat pembunuhannya. Nah, apa yang sih dokter Jaya lakukan di sana sehingga kok bisa melakukan, kemudian makin lama makin teridentifikasi seluruh korban itu, dok? Oke. Begini, itu adalah satu kasus yang saya sendiri terus terang ya, saya pertama kali itu menangani kasus yang begitu besar. Karena kenapa? Karena korbannya begitu banyak. Itu pada waktu itu ada 2 bom yang jatuh di satu tempat namanya Padi, yang satunya Sari. Diledakan. Buak dan kemudian meninggal 220 orang. Meninggal di tempat, sebagian besar sudah hangus, ada yang tinggal seperti kayak arang doang, ada yang berupa orang tapi udah masih bentuk orang, ada juga yang masih utuh tapi dengan luka bakar yang banyak. Ada yang terpotong-potong, jadi organ tubuhnya tuh pisah-pisah gitu, pecah. Jadi bisa dibayangkan tuh kondisinya tuh chaos banget pada waktu itu. Dan yang hebat itu ya, karena itu kejadian di Bali dan mereka kan punya petugas keamanan tradisional yang namanya pecalang itu. Iya. Mereka kumpulin kemudian dikumpulin semua, ditaruh di rumah sakit umum Sangla. Dan pada waktu mereka pisahkan, mereka tuh sudah cukup bagus ya. Artinya kan banyak turis kan yang meninggal. Jadi mereka yang turis-turis tuh yang kulitnya putih-putih atau yang kulitnya beda ditaruh sebelah sana, yang lokal sebelah sini dikumpulin gitu. Mereka lakukan pemeriksaan, dan karena itu menyangkut kira-kira sekitar 20 negara lebih yang terlibat korbannya, mereka datang ke situ. Dan Indonesia termasuk negara yang terbuka untuk itu. Nggak semua negara terbuka loh. Terbuka, mereka datang dan mereka membantu identifikasi. Nah, pada waktu itu karena korban terbanyak dari Australia, mereka pada datang ke situ. Nah, itulah pengalaman internasional saya pertama untuk lihat identifikasi. Apa yang dilakukan? Pertama, mereka kumpulkan jenazah-jenazah di satu tempat. Ya, terus kumpulkan di situ.
kemudian ditaruh masing-masing yang masih utuh satu orang itu satu badan itu ya, dimasukin ke dalam kantong jenazah. Tapi tahu nggak Frankie, situasi pada waktu itu ya tidak ada kantong jenazah di Indonesia, percaya nggak kamu? Belum model kali dok ya? Ya nggak pernah ada kejadian kayak begitu. Jadi kantong jenazah pun diambil dari luar, dikasih masuk kantong jenazah hitam. Nah, terus kemudian apa yang mereka lakukan? Kantong jenazahnya dikasih nomor bagian luar, dalamnya juga jenazahnya dikasih nomor. Nah, kemudian di kakinya itu ditaruh, diikat dengan 3 benang. Di benang masing-masingnya itu ada tulisan. Satu itu forensik, ya. Yang kedua gigi, yang ketiga 4 sidik jari, terus kemudian DNA. Ya, ident tag-nya loh dok ya. Ya, saya dikasih tag. DNA pada waktu itu ada, tapi ya jadi itu ditarget. Jadi gini, pada waktu misalnya jadi sehingga ketemulah sekitar yang bisa diidentifikasi yang masih badannya utuh itu sekitar 200-an lebih. Jadi misalnya saya nih dokter, di situ semua orang turun. Semua ahli pada turun di situ. Ahli dari luar negeri nih. Mereka sudah terbiasa dengan gitu kan, mereka punya koordinasi yang bagus ya. Jadi misalnya seorang dokter forensik taruh, dia diambil nih kantong nomor 1. Dia buka, dia udah punya form identifikasi nomor 1. Jenis kelamin laki-laki gini-gini, contoh-contoh. Dia tulis tuh semua tuh data-data Bertillon tadi lo ya. Tulis. Terus kemudian begitu dia itu sudah dapetin data, bajunya diambil apa semuanya itu diambil. Nah, setelah mereka periksa gitu, nah mereka sesuai dengan keahlian mereka ngambil. Misalnya seorang dokter forensik melakukan otopsi pada mayat ini. Setelah selesai otopsi, maka label yang forensik itu dicopot. Sehingga kalau ada dokter forensik datang ke situ, dia lihat udah diperiksa, berarti ini nggak usah ngulang gitu loh. Dokter gigi datang, dia periksa bagian giginya. Gigi selesai, label kedua dicopot. Begitu selanjutnya. Kalau diambil sampel DNA, diambil sehingga tidak ada kerjaan yang double. Kalau udah selesai, over ke satu tempat, diformalin. Nanti habis gitu tinggal tungguin nih keputusan ini si A, si B, si C. Begitu keputusan, jadi kan semuanya itu kemudian rundingan. Jadi itu pemeriksaan dilakukan pagi sampai sore. Malam-malam mereka rapat. Rapatnya rapat rekonsiliasi. Jadi mereka punya 2 bagian besar. Bagian antemortem, bagian yang nemuin keluarga. Jadi ada keluarga datang, saya punya anak kayaknya yang jadi korban. Ibu anaknya laki perempuan, umurnya berapa, tinggi badan berapa, punya ciri khusus apa, ada tel lalat di sini, semua dicatetin. Antemortem itu apa sih? Ante itu sebelum mati. Jadi dari keluarga. Jadi umur, jenis kelamin, tinggi badan, warna kulit, apa seperti Bertillon tadi loh. Semua data di ini punya ciri apa? Ada tato di sini, gambarnya ini gitu. Pokoknya semua dicatat. Itu antemortem. Bagian postmortem bagian yang periksa jenazah tadi yang saya bilang yang kantong jenazah itu. Nah, nanti setiap sore yang sudah selesai pemeriksaan per mayat laporin yang antemortem bilang ada jenazah yang ada orang yang hilang begini-begini, cocok nggak? Nanti kalau yang cocok yang satu bilang kayaknya cocok sama mayat nomor 3. Dicocokin, lihat giginya. Nanti kembali lagi tadi ketiga yang utama tadi, sidik jari bisa diperiksa nggak, cocok nggak, gigi cocok nggak, ini cocok nggak, terus ciri-ciri lain. Begitu cocok langsung diputuskan, oke, yaitu adalah si A itu adalah jenazah nomor sekian. Udah selesai, dokternya bikin surat sertifikat kematian, kasih ke perwakilan negara, dibawa. Dengan surat itu dibawa ke luar negeri atau kemana, seperti itu. Nah, jadi setiap hari kerjanya begitu. Dan Frankie tahu pemeriksaan itu seberapa lama selesainya itu 220. Lupa dok. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan baru selesai semua. Nah, itu di Bali itu di rumah sakit Sangla itu mayat berdarah. Terus gimana caranya, kan busuk kan? Nah. Jadi setiap pagi dan sore itu datang truk disebarin sama es itu loh, kalau kayak serut gitu. Kita jadi kantong-kantong hitam putih semua. Tapi tetap kan busuk terjadi walaupun pelan. Iya. Kan ada lalat. 1 hari 2 atau 3 kali disemprotin sama insektisida. Karena nggak lemari esnya nggak cukup dok ya? Ada itu semua, kebayang nggak? Pada awal itu yang dilakukan sama mereka pada waktu mereka lakukan identifikasi
Di awal saya tuh nggak terlibat. Semua dokter forensik waktu itu minta kita dikirim dong ke Bali. Kita nggak minta biaya, kita nggak minta apapun, kita cuma minta diterbangkan ke Bali dan kita akan kerja tanpa tanpa ada perjanjian apapun. Kita bantu karena itu kemanusiaan kan. Ya. Tapi saya ditolak, Frankie. Loh, kok bisa? Yang terjadi adalah dokter luar negeri udah banyak. Oh. Ada orang dokter forensik, dokter buku gigi, dokter apa semua pada datang semua. Dia bilang, kita tidak perlu dokter forensik, udah kebanyakan kata. Terus akhirnya saya datang ke sana itu pada waktu minggu kedua. Karena kenapa? Karena pada waktu ada dispute satu kasus. Kasus orang Taiwan. Ada seorang Taiwan perempuan ada di Bali pada waktu kejadian, di tempat di situ, di Denpasar. Dia hilang dan Frankie tahu negaranya mengirimkan 10 orang ahli dari Taiwan khusus untuk nyari satu orang itu. Kebayang nggak? Mendatangkan 10 ahli, ada dokter forensik, ada ahli DNA, ada ahli dokter gigi, dan segala macam. Datang untuk cari satu orang. Artinya apa, Frankie? Ya, mereka sangat concern dengan warga negaranya. Yes. Dia datang, tapi apa yang terjadi, Frankie? Dia datang ke sana, dia mau nyari sih ini. Dia bilang, oh ya semua kan melakukan pemeriksaan sendiri. Cari dari 220. Terus dia bilang, kita curiga 3 mayat ini yang adalah si orang Taiwan, perempuan. Dia ngambil sampel. Dia pergi balik ke Taiwan. 3 hari kemudian balik dan dia bilang mayat yang orang Taiwan yang pertama. Nah, pada waktu itu karena korban terbanyak orang Australia, si kepala itunya, kepala bagian yang meriksa itu, dia nggak mau ngasih. Bagaimana kamu bisa yakin kalau si Sidi yang meninggal 220, kenapa kamu periksa DNA cuma 3 orang? Mestinya 220 aja dong periksa semua. Kenapa mesti periksa 3? Jadi nggak dikasih, bawa pulang. Dia mau bawa pulang itu nggak dikasih. Akhirnya ributlah si orang Taiwan, protes. Gue yakin yang nomor 1 itu warga negara gue, kenapa nggak boleh? Akhirnya si Taiwan ini sebenarnya didatangkan bukan cuma untuk identifikasi, tapi untuk bantu juga. Sebenarnya tujuannya itu. Gara-gara dia nggak dikasih mayat itu, dia nggak mau bantu. Dia bikin tenda aja sana, dia ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh di sana. 10 orang tadi. Iya dong, dia ngeteh-ngeteh aja sih. Orang Taiwan kan suka ngeteh, teh kayak teh poci gitu loh, kayak gitu. Yeah. Akhirnya dia bilang protes, pokoknya gue minta keadilan supaya dia bisa bawa atau pulang, karena kan misi dia utama kan itu. Akhirnya terpaksa lah mereka, dan di situ lo baru ketahuan ternyata pada waktu ahli DNA nggak dilibatkan, Tidak ada ahli DNA, tidak banyak ahli DNA situ, karena pemeriksaan DNA itu masih mahal pada waktu itu. Akhirnya mereka bikin tim untuk verifikasi. Identifikasi utama dia berdasarkan pada DNA. Sedangkan DNA pada waktu di Australia pun belum terlalu populer. Akhirnya dia bikin tim internasional. Yang satu dari negara Indonesia, saya satu-satunya dokter DNA pada waktu itu. Yang kedua dari Jepang, yang satu dari Australia. Didatangkan khusus ke situ. Jadi saya didatangkan khusus untuk identifikasi itu. Nah, saya tanya, saya diangkat jadi ketua. Karena ya saya dianggap tuan rumah lah ya. Tuan rumah lah. Ini jadi suruh verifikasi menjadi perantara antara si orang Australia sama yang internasional inilah dengan orang Taiwan itu. Jadi pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan, yang adalah pertanyaan titipan, kenapa dari 220 kamu cuma ambil 3? Iya dong, maksudnya bersama. Dia bilang, ya gampang aja. Kan ini orang kuning. Ya. Yang sebelah situ bule. Yang bule-bule gue nggak ambil dong. Buat apa gue periksa orang bule? Ini. Kan udah hilang tuh. Hilang 70% tuh. Ya. Dari yang sekian sisa ini, kan ada laki perempuan. Ya gue periksa yang perempuan dong. Iya dong. Yang laki kan hilang separuh lagi. Yang ini kulitnya kuning. Yang kulit hitam-hitam coklat-coklat gue buang lah. Kira-kira akhirnya kepilih 3 yang nggak bisa diidentifikasi lagi, giginya udah nggak ada, pokoknya udah nggak jelas, pokoknya 3 ini, 3 ini doang dong bang. Oke, masuk di akal.
Itulah sebenarnya cara identifikasi kayak gitu yang benar. Karena si orang Australia mungkin mikirnya gini, siapa tahu ada Australian Chinese gitu kan ya, Iya. yang menjadi korban. Ya, orang dari sana sih pasti kebawa ke sini kan, kuning wah kulitnya. Iya. Tapi itu masuk di akal. Oke, saya bilang oke, itu yang masuk di akal. Oke. Sekarang saya bilang yang jadi pertanyaan berikutnya adalah kenapa kamu periksa DNA 3 hari selesai? Karena di Australia 3 minggu baru selesai. Saya bilang, ya gitu kan bisa ditanya oleh ahli DNA kan. Kenapa kamu bisa selesai? Dia bilang, kamu tahu nggak? Kami punya lab di sini. Labnya kami itu bisa di running 24 hours a day, 7 days a week katanya. Hah? Berapa ahlinya? Kita punya 25 orang PhD di sana. Lab itu. Kok bisa punya lab modern begitu? Iya karena kita 1 tahun sebelumnya pernah ada kecelakaan kapal yang meninggal 100 orang lebih. Dan pada waktu itu kita belum punya DNA. Sejak saat itu pemerintah tuh concern dan kemudian bangun lab DNA. Dan sekarang udah running. Bagaimana sistemnya? Sistemnya kayak ban berjalan. Kita begini. Oke lah. Tapi kan tetap nggak masuk di akal nih. Kenapa bisa 3 hari gitu loh? Iya. Saya bilang, alat apa yang lo pakai? Dia sebut alatnya ini. Itu alat yang paling baru dan paling mahal, Frankie. Yang di Australia pun nggak ada. Alatnya sekali running 96 sampel sekaligus bisa running, dan itu bisa running cepat sekali. Ya, lo punya alat itu? Ada alatnya katanya. Ya udah nyerah dong. Nah, saya kan akhirnya ya kita masih percaya dong. Ya ada gitu. Tapi kita tahu itu alat mahal banget. Tapi pikir ya dia negaranya kaya sih ya. Oke. Jadi secara manpower bisa. Mana hasilnya? Dia kasih hasil DNA-nya. Ini yang si orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga, gini-gini. Cocok. Dan satu yang bikin saya kaget, pada waktu itu identifikasi DNA baru 13 lokus, 13 pemeriksaan yang diperiksa. Di Australia pun 13 itu udah paling banyak, Frankie. Tadinya kita periksa 6 macam pemeriksaan, 9, makin banyak pemeriksaan makin teliti. Pada waktu itu 13 itu sudah di Amerika pun 13. Di sana 13, dia sudah 15. Jadi 100% dia bilang ini ketepatannya segitu. Udah saya bilang, oke, confirm. Percaya, oke, tidak ada pertanyaan lagi. Yakin ini nomor 1? Saya bilang saya yakin. Akhirnya di rapat, rekonsiliasi malam-malam, saya ngomong, orang ini berdasarkan ini kami yakin, kami bertiga yakin nih, confirm ini adalah orang yang itu. Jadi berani kami bikin surat keputusan? Berani. Saya tekan. Kasih. Habis itu langsung di packing dibawa. Tapi sebelum berangkat dia bilang, if one day you have a time, please come to our laboratory. Dan kira-kira beberapa tahun kemudian saya kesana benar. Dan saya lihat benar. Saya kagetnya pemeriksaan pada waktu itu ya Frankie ya. Saya datang. Saya ada satu kasus yang besar sekali yang saya periksa di Indonesia, tapi saya save supaya ada backup dari luar. Sampel saya bawa. Saya bilang saya punya kasus besar, saya mau periksa di sana. Oke, dia bilang, lu datang ke lab. Jadi saya datang tuh jam 8 pagi sampai di sana. Saya ke labnya dia. Begitu lab dia, sampel saya dikasih, langsung dia bilang, ini sampel ini langsung dibuka di depan saya, dan langsung periksa periksa gini, nggak sampai 15 menit sudah jadi DNA-nya. Kamu tahu nggak, Frankie? Saya belajar ekstraksi DNA tuh 3 hari. Maksi cepet-cepetnya 2 hari ini 15 menit kelar. Itu kira-kira udah jam 10, 11, kata dia bilang, yuk kita makan siang. Saya pergilah diajak makan siang. Begitu makan siang balik, makan siang, ngopi segala macam. Begitu jam 2 balik, hasil sudah ada. Yang 3 minggu itu selesai dalam waktu 2,5 jam. Hasil udah print out. Saya bilang, salut saya. Akhirnya habis udah gitu, udah selesai kasus, pulang. Tapi habis gitu yang saya bingung gini. Saya bilang, ini hebat, luar biasa. Terus dia tanya gini, what you need? Saya bilang, saya perlu literatur. Dibawa saya ke perpustakaannya dia. Ini di CIB, Central Investigation Bureau. Jadi di kepolisiannya tuh gitu. Saya pergi ke sana, ada buku. Oh, ini buku bagus ini gini. Dia bilang, ini buku bagus.
singkirin aja kalau yang bagus menurut lu. Bagus. Terus dia bilang, saya pikir mau fotokopi kan. Saya pasti mau pulang besok. Oke, lu bawa aja katanya. Suruh bawa. Royal amat. Bawa, ini buku-buku baru. Dia bilang, kemarin di sini kan kita nyari buku susah, buku luar. Apalagi buku spesifik DNA gitu. Nggak usah, lu bawa aja. Terus ini nggak kenapa-napa. Enggak, gue tinggal minta lagi gitu. Itu akhirnya saya bawa banyak buku, tapi habis begitu bukan semua itu. Saya bilang gini dia, what other thing you need, we help you. Saya bilang satu, setiap bangsa itu memerlukan database DNA. Database DNA itu saya mau bikin database DNA karena kalau untuk menghitung orang Indonesia harus pakai data orang Indonesia. Dia bilang begini, if you want, please collect Indonesian sample, send to me. I will make the database of Indonesia and then I publish and then you inside, dia bilang. Publish itu. Saya bilang no way. Dia bilang no way, Frankie. Tahu kenapa? Nggak tahu. Dia bilang dia sudah melakukan itu pada orang-orang Thailand. Thailand kan banyak yang jadi TKW di sana. Kalau mereka meninggal kan harus pakai database orang Thailand. Dikumpulin lah orang-orang itu, diperiksa DNA-nya, dipublikasi. Jadi publikasi database DNA orang Thailand itu dibikin orang Jepang. Orang Taiwan. Ya dibikin oleh orang Taiwan. Terus saya bilang, loh kalau gitu apa untungnya buat gue? Itu namanya kita jual negara, Frankie. Oh, kalau sang dokter Jaya seperti itu. Dan satu, terus apa untungnya buat saya? Nama saya ada di jurnal internasional, tapi bukan saya yang kerjain, saya nggak lebih pintar. What you want? I will collect the DNA, I come here, I will do examination here myself, I will publish me in the front and you behind. Dia bilang, Deal. Oh, oke. Akhirnya saya balik ke Indonesia, saya kolek 1000 sampel. Keliling Indonesia, Frankie, karena Indonesia kan banyak orang Jawa, orang Sunda, apa suku segala macam suku. Saya keliling Indonesia kumpulin sampel dan kemudian saya kirim mahasiswa saya, dokter forensik, ya dokter forensik PPD saya yang calon spesialis. Dia memang mau menekuni itu, saya kirim ke sana untuk belajar itu, ngerjain itu. Habis itu saya kerjain juga di situ. Jadi kami beberapa kali situ dan kita membuat database orang Indonesia. Sudah ada, Dok? Udah ada dan kita sudah publish dan masuk publish internasional. Itu bukan karena kita hebat, karena yang di belakang itu nama orang-orang yang reputasinya internasional. Jadi sampai sekarang itu menjadi satu dari 350 population database yang ada di dunia. Dan sampai sekarang kalau ngitung database orang Indonesia pakai datanya kami. Saya sama itu. Jadi waktu itu yang mengarangnya ada 5. Saya, dokter itu, saya, terus kemudian baru di belakangnya orang Taiwan. Ini yang menarik buat saya, Dok. Tadi dokter bilang kan kita kolek 1000 data. Diambil DNA-nya. DNA kan bisa terjadi ada kemiripan kalau misalkan ada hubungan darah ataupun sebagainya. Kita punya 1000 sampel ini ada kemiripan yang dekat nggak, Dok? Nah, justru itu. Nanti begini, kenapa kita perlu database? Database itu diambil, jadi saya ngambilnya proporsional, Frankie. Proporsional artinya misalnya orang-orang Jawa 40% misalnya, orang Sunda 20%. Jadi dalam sampel itu saya ambil dengan komposisi yang sama, sehingga itu mewakili. Dan satu, setiap orang yang saya periksa, yang saya ambil sampelnya, itu tidak boleh punya related kekeluargaan dengan yang lain. Sehingga itu memang menunjukkan variasi. Nah dari situ kan ketemu misalnya contoh ya, nih kita ngomong di salah satu pemeriksaan aja nih. Orang Indonesia itu pemeriksaannya itu ada yang DNA-nya nomor 10, nomor 12, nomor sekian-sekian. Jadi misalnya 10 sampai 20. Jadi ada masing-masing punya frekuensi itu. Ini di Indonesia ada sekian persen, yang ini sekian persen. Nah, jadi contohnya gini. Kalau saya mau tahu identifikasi orang ini anak saya apa bukan gitu ya. Saya kan nurunin satu DNA ke anak saya. Isi saya nurunin satu. Ya. Kalau DNA yang saya turunkan itu DNA yang umum pada orang Indonesia, maka kemungkinan bapaknya dia itu bukan cuma saya, banyak temannya lagi 20% dari populasi Indonesia gitu lah. Tapi kalau yang saya turunkan dia adalah DNA yang jarang, yang di dalam populasi Indonesia cuma ada 0,1%, maka kemungkinan dia jadi anak saya kan lebih gede. Ya. Makanya dengan memeriksa database itu frekuensinya, kita bisa tentukan ini kemungkinan jadi bapak itu adalah 1 dibandingkan 1 juta atau 1 dibandingin 30 juta gitu loh.
Nah itulah gunanya kita menghitung itu. Jadi kalau dibilang ini adalah anaknya dokter Jaya karena semua DNA-nya separuh daerah saya ada di situ. Tapi pertanyaan berikutnya, berapa ketepatannya? Ya. Makin jarang yang saya turunkan ke anak ini, makin dia menjadi pasti. Makanya dibilang kalau pemeriksaan Lebih daerah, spesifik, oke. dia kemungkinannya 1 dibandingkan sekian ratus juta misalnya. Nah itu berarti sangat tepat gitu. Nah itu dia makanya waktu pembahasan daerah kan saya bilang, selain kita bilang cocok apa enggak, mesti ada CPI itu menanyakan berapa kali saya lebih mungkin jadi bapak dibanding orang lain. Hitungannya dok ya. Nah hitungannya itu dari statistik itu. Nah statistik itu dari database populasi, dan satu-satunya database populasi orang Indonesia adalah database Belum kita. di upgrade tuh dok. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena kita orang-orang yang sama ini kan akan kawin gitu kan udah mewakili semua. Jadi Nah, 1000 itu cukup lah dok ya. Jadi di seluruh dunia itu mereka kalau di seluruh dunia tuh kalau bikin database itu cuman dia periksa di orang Amerika di sini tuh beda-beda. Nah Indonesia tuh kita nggak punya data lain kecuali data itu. So far itu. Nah itulah kontribusi. Jadi kalau ditanya kenapa saya melakukan ini, tapi melakukan itu saya yang periksa sendiri sama dokter Evi itu namanya itu ya yang saya kami periksa berdua. Jadi itu ya atas nama kita. Dia kalau cari misalnya DNA orang Indonesia gitu keluar nama kita. Cuma satu, nggak ada yang lain. Itu kita bikin itu tahun 2009 tuh kita publikasi. Jadi itu data dia. Jadi kalau ada orang Indonesia bisa meninggal di mana, pemeriksaan dia mesti pakai data itu. Karena kalau pakai data orang lain nggak bakal cocok. Karena DNA kita beda sama orang lain. Sama Thailand mirip-mirip ya dok? Ada beberapa yang mirip, tapi tetap aja beda. Kan kalau kita lihat mukanya kan orang Indonesia sama orang Thailand kan mirip ya mukanya dok ya. Iya, tapi kalau orang Indonesia sendiri, kalau kita sama orang Irian, kita orang Indonesia juga. Itu sebabnya maka mesti memang ya kita ya memang harus data kita sendiri. Beda apa ras kali dok ya. Beda ras, beda turunan. Ya mungkin sih saya nggak tahu, tapi nanti dalam generasi yang berikutnya mungkin orang Indonesia banyak yang kawin sama orang bule segala macam, mungkin di sini jadi beda lagi nanti. Tapi itu mungkin perlu waktu puluhan sampai ratusan tahun barangkali. Jadi begitu dok ya. Jadi cara yang paling sebelum melakukan tes DNA segala macam kelompok-kelompokin dulu. Kelompokan, dicari-cari. Kalau udah ada kira-kira udah gini udah nggak bisa ditentuin sama yang lain, nah itu baru begitu masuk gigi tuh. Gigi masuk DNA. Nah itu masih ketok palunya di situ. Nah itu dampaknya besar, Frankie. Mereka kayak gitu kan dikasih di keluarganya yang jelas gini ya. Pertanyaannya kenapa orang tuh perlu identifikasi sih, Frankie? Kenapa mesti bisa masuk sampai ke dalam undang-undang? Ya kenapa? Sekarang bayang nggak? Kalau ada orang meninggal, orang mau tahu, keluarganya mau tahu, keluarga gue meninggal apa enggak? Kebayang nggak? Kalau ini yang meninggal dibilang si Amin, maka si Amin dapat gelar almarhum. Iya. Kalau Aminah jadi almarhumah. Betul. Akibatnya apa, Frankie? Akibatnya namanya dicoret dari kartu keluarga kan? Kalau dicoret dari kartu keluarga nggak boleh milih, Frankie. Nggak boleh ikut pemilihan dong. Kalau siskamling nggak usah siskamling kan? Kalau dia punya utang, selesai kan utangnya. Kecuali dia CV. Kalau dia pemilik CV, dia meninggal turun di ahli warisnya kan diambil juga kan hartanya, betul nggak? Ya, jadi ada hak dan kewajiban yang berubah dengan kita mengidentifikasi bahwa dia meninggal. Begitu dia meninggal dia nggak usah masuk kantor kan, tapi dapat pensiun. Tapi kalau dia belum meninggal kan harus masuk kantor, kalau nggak digaji, betul nggak? Nah kalau si Amin meninggal, anaknya jadi yatim kan, mungkin dapat SPP gratis, mungkin saya nggak tahu, ya dong. Kalau dia si Amin meninggal, si Aminah bisa kawin lagi kan? Satu lagi, Frankie, kalau si Amin ini punya tabungannya bisa diambil sama istrinya. Tapi kalau dia belum mati bisa diambil nggak? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Deposito bisa cair nggak? Enggak. Yang pegang siapa? Bank. Bank lah. Ya. Untuk yang nggak jelas keberadaannya dok ya. Nah, belum lagi masalah soal budaya. Kalau orang bilang, papa saya meninggal pada waktu mau balik, mana buktinya? Ini ada akte kematian. Jadi bukti, waris bisa berpindah, istri bisa kawin lagi. Terus, wah ada macam-macam hal yang rentetan di belakang. Dan satu lagi budaya. Kalau orang Jepang, kalau udah jelas dia meninggal ya ada upacara untuk upacara meninggal.
Kalau memang dia meninggal dan ada jasadnya mau perlu dikubur, perlu disembayangin, mungkin perlu dikasih kuburan gitu loh, whatever. Nah itu ada sesuatu yang nggak bisa ini. Misalnya contoh waktu kasus Perang Dunia Kedua yang saya identifikasi tentara Jepang, alasannya kan budaya. Kalau orang Jepang kalau belum diupacarakan, belum dikremasi, dia belum sempurna. Makanya tugas keluarga untuk nyari dan kemudian menyempurnakan itu. Itu loh. Nah makanya itu sangat dihargai. Maka kalau ada pesawat jatuh, ada kecelakaan apa yang terjadi apa? Orang semua datang berkerumun. Mana keluarga saya sudah meninggal belum? Kalau sudah meninggal mana jasadnya? Itu kan sesuatu yang nggak bisa digantikan. Biar gimana juga coba kalau nggak diidentifikasi dengan benar. Ngamuk orang. Jadi memang forensik ini nggak jauh-jauh dari masalah hukum, Dok ya? Oh iya. Karena itu masalah hukum, nah itu adalah hak asasi manusia. Dan setiap orang punya hak untuk mengetahui dia itu meninggal apa enggak gitu. Makanya dia diwajibkan, harus dilakukan. Jadi di situ dibilang mayat tidak dikenal, wajib dilakukan identifikasi. Identifikasi dilakukan oleh dokter forensik gitu. Dan biayanya oleh negara. Itu ada, Rengki. Jadi itu bukan kita ngomong-ngomong cuma emang harus diidentifikasi, bukan untuk apa-apa, tapi karena ada aspek hukumnya. Ya. Kebayang nggak kalau ada sekian orang meninggal yang kemudian tiba-tiba namanya ada dan dicoblos sama orang lain waktu pemilu. Betul nggak, Bre? Ya itu masalahnya itu. Jadi itu ada sesuatu yang penting, makanya saya bilang ini sekarang kondisi kayak sekarang ya itu penting gitu. Makanya sekarang ada satu yang mesti dijaga, Franky. Apa itu, Dok? KTP jangan sampai difotokopi orang. Oh iya, KTP ya. Nah, apalagi nanti kalau ke KTP itu di situ ada nick Franky, iya. Kaitan sama segala macam. Itu cilaka itu. Iya, Dok. Berarti ya memang ini identifikasi ini memang ada dua, Dok ya, yang terhadap masih hidup dan satu lagi yang sudah meninggal, dan dua-duanya sama-sama penting. Dan satu Franky yang dipelajari dari Bom Bali, pemeriksaan identifikasi harus dilaksanakan secara profesional melibatkan banyak ahli dan itu makan waktu cukup lama, 226 bulan baru selesai. Artinya biayanya juga banyak tuh. Iya, banyak. Dan itu berapa cost yang mereka tahu nggak? Itu selain itu ya, di waktu bom Bali ini ya, ada korban hidup yang kena luka-luka, kan bom itu meledak. Ya. Ada orang kena itu, ada yang teramputasi, ada yang luka bakar. Itu yang jadi korban luka-luka itu 6.500, Franky. Buset. 6.500, ada yang kakinya putus harus dioperasi, ada yang ini luka-luka robek dan segala, ada yang kemasukan proyektil, ada yang kemasukan bahan bangunan yang mental begitu. Itu mereka sampai untuk merawat mereka, infus mereka itu sampai ke lahan parkir, digantungin talinya itu dikasih itu, digantung-gantungnya itu infus set. Mereka diinfus di lantai. Operasinya bukan di rumah sakit, Franky, di mobil. Mereka dari Australia datang, dari negara-negara itu datang bawa mobil untuk operasi. Jadi kamar operasi di dalam mobil. Diinfusi di situ, udah kondisi aman, masuk itu dioperasi gitu. Kayak gitu. Dan itu saya sampai berminggu-minggu tidak pulang, Franky. Jadi orang Bali dulu, Dok. Dan di sana tuh satu hal yang saya bilang itu pada waktu itu, korban harus diotopsi. Karena kenapa? Kalau nggak diotopsi sebab matinya nggak tahu. Nanti kalau ketangkep si pelaku bom Balinya nggak bisa dihukum. Lo matinya aja nggak tahu, bisa aja mati karena kaget. Iya kan? Mati karena serangan jantung gara-gara tiba-tiba terjebak dalam situasi perang. Mana kita tahu. Tapi kalau matinya jelas karena bom, lo paling sedikit bikin dia mati nih, gitu loh. Gitulah. Lagi banyak. Lagi banyak gitu. Ya, Dok, ngeri-ngeri sedap nih, Dok, kalau ngebahas korban banyak kayak gitu, Dok, kebayang. Ya kebetulan aja karena saya terlibat di situ, saya di situ banyak melakukan foto-foto segala macam. Jadi teman-teman saya di kalangan forensik internasional juga kenalnya antara lain di situ. Ketemu dengan berbagai macam ahli, dan ya kita ya sama-sama bahu membahu lah, itu kemanusiaan kan. Kita udah ngeliat lagi siapa, tapi ya kita kerjain apa yang kita bisa kerjain. Mudah-mudahan nggak ada bom Bali lagi, Dok. Soalnya nih kejadian bom Bali kenapa saya tanyain lagi, karena ini Dok, kejadiannya pas-pas dengan situasi awal-awal tahun kayak gini kan, Dok. Ya, tapi kalau saya sih
pribadi ya, saya yakin itu tidak akan terjadi lagi, Frankie. Kenapa? Kita punya Densus 88 yang TOP BGT top. Ya. Jadi udah banyak yang dicegah kan kemarin-kemarin, bukan berarti nggak akan ada loh, bisa ada. Tapi kan kemarin sebelum itu meledak kan udah bisa ditanggulangi kan, ditangkap, di apa dan segala macam. Ya. Jadi sudah canggih lah. Indonesia, harapan saya makin bagus dok ke depannya. Baik dok, makasih Dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.